Apa kabar saat ini? Baik. Puji Tuhan. Kalau sepanjang minggu orang melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda, namun saat ini kita boleh lagi ketemu di kelas sebagaimana biasanya, yaitu melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami, hari ini kami kembali berkumpul dan akan melakukan segala aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. Kami mengenai Kau datang dan kami mengenai kami dan berikan pasal semua kami semua dapat mengikuti proses ini dengan segala baik hingga nantinya akan selesai juga dengan segala baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, saya akan berikan beberapa pertanyaan. Organisasi terdiri dari berbagai macam, mulai dari organisasi yang besar sampai organisasi yang kecil. Nah, organisasi yang terkecil adalah keluarga. Nah, di dalam kenapa disebut keluarga adalah organisasi terkecil? Karena anggotanya hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, organisasi ini walaupun kecil, tetapi harus ada yang mengelola. Harus ada yang mengelolanya agar supaya bisa berlangsung dengan baik. Ya, tujuan dari organisasi ini bisa mencapai tujuan yang optimal. Nah, kira-kira siapa yang akan mengelola organisasi yang kecil ini? Siapa? Pemimpin. Pemimpinan keluarga adalah ayah. Oke ya. Kemudian di Institut Agama Kristen Manado kita menimba ilmu. Ini adalah suatu organisasi pendidikan. Nah, tentunya organisasi ini bisa berlangsung dengan baik karena dikelola oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, berpendidikan, dan mempunyai pengalaman-pengalaman, bahkan keterampilan yang memadai. Nah, kira-kira yang menjadi pengelola IAKN itu, pengelolanya yang bertanggung jawab untuk mengelola IAKN sebelumnya adalah rektor. Berarti rektor adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Oke. Adapun yang menjadi materi kita pada saat ini adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership. Ya. Subtopik yang akan dikaji adalah konsep leadership. Jadi kita akan membahas tentang konsep leadership, yaitu konsep leadership. Itu adalah subtopiknya. Namun sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tujuan yang akan dicapai oleh adik-adik mahasiswa setelah mempelajari konsep kepemimpinan. Karena kita belajar ini harus memiliki tujuan. Nah, setelah selesai proses kegiatan belajar mengajar, adik-adik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian kepemimpinan. Yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan tentang konsep dari kepemimpinan. Lanjut pada materi
tentang kepemimpinan. Ya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar supaya bisa bekerja sama dalam upaya mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi di sini ada proses mempengaruhi. Ya. Itu adalah pengertian dari kepemimpinan atau leadership. Yang berikut adalah kita masuk pada dua macam pemimpin. Ada yang disebut dengan pemimpin berkarisma. Ada yang disebut dengan pemimpin berkarisma, yaitu pemimpin yang seorang pemimpin yang memang ketika dia lahir sudah ada bakat atau bawaan sebagai seorang pemimpin. Itu unsur genetika atau unsur keturunan. Jadi memang ketika dia lahir memang bawaan itu sudah ada, ya. Sudah ada bawaan sejak lahir bahwa memang dia berkarisma, ya, bertalenta untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang menjadi pemimpin karena melalui pendidikan, karena melalui pelatihan-pelatihan, karena pengaruh kondisi lingkungan, keadaan. Jadi ada dua macam. Yang pertama tadi yaitu pengaruh bawaan sejak lahir yang disebut teori genetika. Ya, teori genetik itu kan keturunan. Sedangkan teori yang kedua yaitu pemimpin seseorang menjadi pemimpin karena melalui pendidikan, pelatihan, kursus-kursus dan dipengaruhi oleh suatu kondisi, keadaan, lingkungan dan sebagainya sehingga dia dianggap menjadi seorang pemimpin. Itu disebut teori sosial. Nah, yang ketiga, teori yang ketiga adalah gabungan dari teori pertama dan teori kedua, di mana seseorang telah dilahirkan dengan memiliki bakat dan bawaan sebagai pemimpin atau pemimpin berkarisma. Tapi bakat dan bawaan itu ketika tidak dibangun, tidak dibina tidak dilatih melalui pendidikan, tidak dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan, ya kursus-kursus, maka sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang sudah dilahirkan dengan karisma sebagai pemimpin, dia harus mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan sebagainya agar supaya komplit, lengkap, utuh. Ya, dia menjadi utuh, sudah ada bawaan dan dilatih lagi untuk menjadi pemimpin. Ya, dan dia pastinya akan memiliki suatu pengalaman. Teori yang ketiga yang merupakan gabungan dari teori genetik dan sosial disebut teori lingkungan. Ya, disebut teori lingkungan atau ekologi atau lingkungan. Kenapa disebut ekologi? Karena sudah ada karisma, karena pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan itu lingkungan pendidikan, atau kursus-kursus, keterampilan. Jadi bawaan atau karisma yang dikuasai lagi itu lebih berkembang, lebih terbang lagi, menjadi lengkap. Nah, ketiga teori ini dikemukakan oleh Griffin. Siapa yang mengemukakan teori ini? Yang ketiga teori ini Griffin, ya, Griffin. Kemudian kepemimpinan juga terbagi atas dua konsep. Kepemimpinan terbagi atas dua konsep. Yang pertama adalah sebagai proses. Yang kedua
adalah sebagai atribut. Yang kedua adalah sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai konsep adalah ketika seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk membuat bawahan atau anggotanya bisa melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua adalah konsep atribut, yaitu ketika pemimpin menunjukkan semua karakteristik. Tahu tuh karakteristik? Ciri-ciri. Setiap orang punya karakter kan yang berbeda-beda. Nah, pemimpin menunjukkan karakteristiknya, ciri-cirinya. Pemimpinnya bagaimana itu? Dia punya pemimpin, bisa dia berwibawa, dia bertanggung jawab, dia disiplin, dia ramah, dan sebagainya. Maka itu yang disebut dengan konsep atribut. Karena ciri-ciri dari pemimpin ini atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin akan mempengaruhi karyawan di dalam melaksanakan tugas. Karena itu adalah bagian dari kepribadian seorang pemimpin. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Saat ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran interaktif dalam rangka Diklat Short Course Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula PKDP tahun 2023. Saya Dr. Meike Emma Mahid MPD dan mentor saya adalah Profesor Dr. Alek AB SS MPD. Topik pembahasan kita pada saat ini adalah kepemimpinan, leadership. Definisi dari leadership adalah leadership is the process of directing and influencing the task-related activities of group members. Kepemimpinan merupakan suatu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Menurut Griffin, pengertian kepemimpinan terbagi menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Kepemimpinan sebagai proses ialah ketika para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau orang yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Sedangkan sebagai atribut merupakan kumpulan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin juga merupakan seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Terdapat 3 teori kepemimpinan menurut Kartono. Teori pertama yaitu teori genetis. Teori genetis menekankan pada born leader. Born leader artinya leaders are not born, not built. Manusia dilahirkan dengan memiliki bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan dibangun
atau melalui pendidikan pelatihan. Teori yang kedua adalah teori sosial. Teori ini bertentangan dengan teori genetik, yaitu build leader. Build leader maksudnya leaders are built not born. Jadi dalam teori ini menekankan pada pemimpin bukanlah seorang yang dilahirkan dengan karisma sebagai pemimpin, tetapi seorang bisa menjadi pemimpin karena dia memperoleh kemampuan, keterampilan yang didapat melalui pendidikan dan pengalaman, melalui lingkungan, waktu, kesempatan, dan keadaan yang memungkinkan dia untuk menjadi seorang pemimpin. Teori yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis merupakan gabungan dari teori yang pertama dan yang kedua, yaitu untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan suatu bakat, dan bakat itu perlu dibina agar supaya bisa berkembang. Kemudian terjadi kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini bergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Menurut adik-adik, apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik? Ayo, apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik? Dari persepsi adik-adik, keras-keras. Ya, pemimpin itu ciri-ciri pemimpin yang baik adalah yang disiplin, bertanggung jawab, apalagi yang lain. Ada banyak ya. Teladan. Saat ini adik-adik akan berkelompok, ya, boleh bentuk kelompok 3 kelompok saja. Materi yang akan didiskusikan adalah pengaruh pemimpin dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh pemimpin dalam pencapaian tujuan organisasi. Silakan berdiskusi 2 menit saja. Anda punya waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh pemimpin dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan arah organisasi. Besok. Sekian, oke, thank you. Ya, grup 2, present your. Bagaimana untuk pengaruh dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu antar karyawan, seperti contohnya masalah dalam perbedaan pendapat antara karyawan ataupun juga dalam pemimpin dengan karyawan tersebut. Okay, that's all. Any question for group 2? Yes, please. Pertanyaan dari saya, jika dalam sebuah organisasi tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat, bagaimana solusi seorang pemimpin jika terdapat sebuah masalah antara perbedaan di dalam organisasi tersebut? Dalam suatu permasalahan itu pasti pemimpin akan melakukan diskusi kepada karyawan-karyawan tersebut dan mencari akar permasalahannya seperti apa, dan mereka akan menyusunnya dengan baik dan akan melancarkan atau memperbaiki semua kesalahan yang mereka perbuat atau dalam perbedaan pendapat mereka agar bisa mencapai tujuan bersama. Okay, thank you. Can you accept the reflection? Yes. Ya, bisa dijelaskan. Next, group 3. Baiklah, pemimpin yang berpengaruh dalam organisasi yang pertama menginspirasi dan memotivasi, dan yang kedua mengarahkan strategi organisasi,
Yang ketiga, mengelola sumber daya. Dan yang keempat, membangun kerja. Okay, thank you. Any question for group 3? Terima kasih atas kesempatan. Saya akan bertanya kepada komite 3. Tadi sudah dijelaskan pengaruh pemimpin dalam membangun sumber daya. Jadi saya kalau tidak jelaskan contoh dari pemimpin yang dapat membangun sumber daya yang baik dalam suatu perusahaan. Baik, mungkin dalam suatu pemimpin dia harus meletakkan visi misi yang baik agar bisa memotivasi karyawan yang ada dalam organisasi, juga memberikan berupa bonus mungkin dalam suatu pencapaian anggotanya agar lebih memotivasi anggota tersebut dalam organisasi. Yes, on. How about group 2? Can you accept the explanation given by group 3? Yes, okay. Thank you. Oke, selanjutnya saya akan memberikan permasalahan. Ini tentang suatu masalah dalam suatu organisasi tentang kepemimpinan dan dijawab secara individual. Lisan aja ya, dijawab lisan. This is the problem, ya. The problem of the organization. Di dalam suatu organisasi terdapati satu atau dua karyawan yang benar-benar tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, tugas pokoknya. Ya, dia lalai dalam melaksanakan tugas, tidak disiplin. Ya. Suppose you are the leader, andaikan Anda seorang pemimpin. Ya. What is the solution? Apa solusi? Ya. What is the way out? Jalan keluarnya. What do you do as the leader? Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Ya, untuk mengatasi bawahan yang model begini, yang tidak disiplin, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Ya, silakan. Individual. Ya, oke, please. Pertamanya memberi teguran. Memberi kepada dua anggotanya tuh, pertamanya dari pimpinannya memberi teguran. Kalau saudara kelewatan, memberi surat atau stop berapa bulan. Kalau dia masih menang lagi berarti bisa. Oke, thank you. Can you accept the explanation? Bisa diterima? Atau ada yang mau tanya balik? No? Oke. Yang kelompok sini, bagian sini ya. Saya kiri. Ayo. Ya, silakan. Ya. Sopater atau ya, silakan. Intinya kalau misalnya saya sebagai pemimpin memberikan teguran pribadi, karena terus sebagai pemimpin mungkin juga membuat di karyawan lain, itu kan hanya mempermalukan. Orang mendisiplinkan dia secara pribadi, mengatakan bahwa lalai dalam sebuah pekerjaan. Yang bagian tengah sini ada? Bagian tengah. Ayo di bagian tengah. Jalur tengah. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Siap-siap bagian tengah. Jika saya sebagai pemimpin, langkah yang akan saya ambil adalah melakukan komunikasi yang baik dengan para yang bersangkutan tadi yang mengalami masalah atau kendala dalam tugas dan pekerjaannya, didiskusikan bersama dengan orang tersebut apa yang menjadi kendala. Barangkali dia ada masalah tapi tidak dikomunikasikan dengan pemimpin, dan jika sudah didiskusikan bersama, menentukan solusi yang terbaik untuk karyawan tersebut yang memiliki kendala. Oke, thank you so much. Ya. Jadi di sini ada komunikasi.
dikomunikasikan. What happened? Ya, what happened with the employee? Apa yang terjadi dengan karyawan tersebut? Ya, does she has a problem? Does she have a problem? Or maybe there is something that he knows to do. Mungkin ada pekerjaan yang ditugaskan yang tidak sesuai dengan latar belakang, ya, keterampilan yang dimiliki, ya, disiplin ilmunya tidak ada, tidak punya pengalaman tentang melakukan pekerjaan itu, ya. Jadi ini berkaitan dengan job description, ya, job description. Kalau pemimpin salah menyusun job description, maka inilah akibatnya, ya. Tapi ada juga karyawan yang sengaja lalai, ya, lalai. Tapi diharapkan sih tidak disengaja, ya. Karena ada kendala-kendala dan seorang pemimpin harus berusaha mencari solusi agar supaya karyawan tersebut bisa kembali bekerja dengan baik. Karena jika ada satu karyawan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka berarti dia berkinerja rendah dan pasti akan mengganggu kinerja dari organisasi. Pencapaian tujuan akan terganggu, ya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita simpulkan bersama. Jadi kepemimpinan adalah, kita simpulkan semua yang kita sudah bahas. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi, itu ya. Itu. Yang kedua konsep kepemimpinan ada dua, yaitu kepemimpinan sebagai proses, dan yang kedua adalah kepemimpinan sebagai atribut. Sebagai proses ketika pemimpin menggunakan apanya? Pengaruhnya kepada bawahan atau karyawan agar supaya mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan konsep atribut adalah pemimpin menunjukkan show performance about his characteristic. Yes, that's right. Yeah. Okay, I think that's all for today, and I have an assignment for you. Yeah. Anda silakan menonton video. Ya. Yang linknya akan saya kirim di WA masing-masing, ya. Saya akan kirimkan di WA grup kelas link video. Kemudian Anda simak, ya. Simak dan berikan ulasan. Saya akan kirim ke grup WA kelas link video yang akan Anda simak, Anda nonton, Anda analyze, ya, the content of the video, dianalisa, kemudian berikan ulasan dalam bentuk narasi. Berikan ulasan untuk narasi tentang apa sih video ini, ya. Inti yang Anda dapatkan dari konten video itu apa yang sangat bermanfaat, ya. Okay, I think that's all for this meeting. Let's pray together. We are closing the class. Let's pray together. Thank you, Lord. Thank you, God, for your protection and for your leading for us, so we can do the learning and teaching activity from the beginning until at the end well. Lord, thank you. Please help the students so they can implement it, all the material that they have got today. And then give us healthy so we can meet again next week in a good condition. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Terima kasih sudah join di kelas. Sampai jumpa minggu depan.